Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'rinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa siril mustauda'i fiha bi'adadi ma hata bihi ilmuk wa ahsahu kitabuk rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal azizul akram wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah rabbil alamin. Teriring puja-puji kehadirat Allah Ta'ala, salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lanjutan kajian doa iftitah memasuki bagian, kalaupun dapat dikategorikan dengan pengklasifikasian seperti ini, bagian yang kedua. Jadi bagian pertama adalah bagian ketika menyampaikan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam puja-puji syukur ini ada hikmah, ada pelajaran, ada ma'rifat tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uluhiyah Allah Ta'ala, rububiyah Allah Ta'ala, mulkiyah Allah Ta'ala. Pada saat yang sama juga tentang ubudiyah, bagaimana menghamba itu, tentang syukur dan sabar, tentang beragam karunia nikmat Allah Ta'ala pada hambanya, pada kita semua. Pada bagian kedua adalah salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seakan-akan doa iftitah mengajarkan kepada kita juga adab dalam berdoa. Adab setelah kita merendah serendah-rendahnya, mengagungkan Allah Ta'ala seagung-agungnya. Kemudian kita bersyukur atas karunia nikmat teramat utama dari Allah Ta'ala, yaitu kehadiran wali nikmat wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perantara seluruh anugerah Allah Ta'ala itu. Baginda yang tanpanya tidak akan diciptakan segala sesuatu. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Kalau tanpamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan diciptakan semesta. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau, menghadirkan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melainkan adalah perwujudan rahmat bagi semesta, bagi alam seluruhnya. Jadi penggalan yang kedua adalah penggalan salam, salawat. Bagian yang kedua ini bagian kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala dengan berterima kasih kepada wali nikmat. Kita diajarkan oleh para guru kita hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam au kama qol, yaitu man lam yashkurin nas lam yashkurillah, atau dalam riwayat yang lain man lam yashkuril makhluk lam yashkuril khaliq. Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, ia tidak bersyukur pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak bersyukur pada makhluk, ia tidak bersyukur pada Khalik. Jadi karunia nikmat Allah Ta'ala yang pada bagian pertama kita sampaikan seluruh karunia itu
dari pemaafan Allah Ta'ala, penutupan Allah Ta'ala, pemakluman Allah Ta'ala, dari dihindarkannya kita dari berbagai mara bahaya, diselamatkan kita dari ketakutan dan gundah gulana, itu juga adalah bagian dari karunia Allah Ta'ala yang dihantarkan pada kita melalui wali nikmat kita, yaitu Rasulullah SAW. Itu semua adalah rahmat, perwujudan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebetulnya sudah masuk dalam doa iftitah pada katakanlah setengah perjalanan. Jadi doa iftitah kalau dibaca dengan sepenuh penghayatan, berusaha untuk menghayati makna kandungan doa iftitah itu mungkin 20 menit, 25 atau 30 menit membacanya, sampai pada salam sholawat itu sudah kurang lebih setengah bagiannya. Jadi kita sudah sampai pada setengah bagian dari doa iftitah. Kalau dibagi menjadi 3, bagian pertama adalah ubudiyah, rububiyah, syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian kedua, syukur atas wali nikmat dengan salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Pada bagian ketiga, kemudian kita menyampaikan apa yang kita mohonkan khusus dalam doa iftitah ini. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa aminika wa safiyyik wa habibika wa khiyaratika min khalqik wa hafidhi sirrik wa muballighi risalatik afdala wa ajmala wa akmala wa azka wa anma wa atyaba wa athhara wa asna wa akthara ma sallaita wa barakta wa tarhamta wa tahannanta wa sallamta ala ahadin min ibadika wa anbiyaik wa rusulik wa sifwatik wa ahlil karamati alaika min khalqik. Ini salawat yang misalnya dalam kalimat-kalimat itu ada yang disebut jawami'ul kalim, kalimat yang menghimpun. Benar bahwa salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat singkat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad itu pun sudah min jawami'il kalim. Itu pun sudah kalimat yang menghimpun. Terkadang yang menghimpun ini kemudian dirinci, diperjelas. Nah, dalam sholawat yang dihadirkan pada doa iftitah ini, sholawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat yang menghimpun. Ya Allah, sampaikan salam sholawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu, Rasul-Mu, kepercayaanmu, pilihanmu, kekasihmu, yang kau pilih, yang kau utamakan di antara para makhlukmu, penjaga rahasiamu, penyampai seluruh risalahmu, dengan sholawat yang semulia, seindah, sesempurna, sesuci, setinggi, sebaik, sebersih, seluhur, sebanyak salawat yang kau sampaikan, keberkahan yang kau hadirkan, kasih sayang yang kau turunkan, kenikmatan yang kau karuniakan, salam yang kau sampaikan pada setiap satu di antara hamba-hamba-Mu, para nabi-Mu, para rasul-Mu, para pilihan-Mu, dan mereka yang beroleh kemuliaan dari-Mu, dari makhluk-Mu. Nah, itu selawat yang menghimpun segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kita diajarkan oleh para guru kita keberkahan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, bahwa doa dibuka dengan salawat, diakhiri dengan salawat. Dalam riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, semua hamba itu akan menyesal. Hari kiamat disebut juga sebagai yaumul hasrah, hari penyesalan, kecuali yang salawatnya daim, yang salawatnya dawam, yang salawatnya berkekalan. Salawat menjadi amalan yang khas, yang istimewa. Allah yarham, ya Anda tercinta menyampaikan rahimahullah, ada 2 amalan yang khusus istimewa dalam Al-Quran. Pertama, zikir, karena berzikir ini Allah Ta'ala sifatkan sebagai dzikron katsira. Kalau amal yang lain itu dilihat dari kebaikan amal itu, ketulusan amal itu, keindahan, keikhlasan amal itu. Tapi zikir disifatkan dengan
kuantitas, disifatkan dengan banyaknya berzikir. Berzikirlah kepada Allah Ta'ala dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kadzikrikum abaikum wa asyaddu qaswa. Atau misalnya uzkurullaha, berzikir kepada Allah Ta'ala itu qiyaman wa qu'udan wa ala junub, pada waktu berdiri, duduk, berbaring, pada waktu pagi dan petang. Sifat zikir adalah sebanyak-banyaknya. Jadi dari sisi kuantitas. Sementara amalan yang lain itu ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik, paling indah amalnya. Amalan yang lain dilihat dari kualitasnya, zikir dari kuantitasnya. Dan amalan kedua yang khas, yang istimewa dalam Al-Quran adalah salawat pada baginda Nabi SAW. Dalam bahasa Allah yang tercinta, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita puasa. Maha Suci Allah Ta'ala dari berpuasa. Allah Ta'ala merintahkan kita berzakat, berhaji. Maha Suci Allah Ta'ala dari berzakat dan berhaji. Allah Ta'ala perintahkan kita bersolawat. Dan Allah Ta'ala dahului dengan meneladankan zatnya yang Maha Suci, bersolawat pada baginda Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan seluruh malaikatnya senantiasa menyampaikan salam salawat, tidak pernah berhenti pada baginda Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salam salawat pada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Dengan kata lain, keberlangsungan salawat ini adalah keberlangsungan turunnya nikmat dari Allah Ta'ala untuk makhluknya. Karena baginda Nabi sekali lagi adalah rahmatan lil alamin, dan seluruh makhluk adalah perwujudan rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi tanpa salawat, jembatan dalam tanda petik rahmat Allah Ta'ala itu terhenti, dan ini tidak mungkin, kemustahilan. Kasih sayang Allah Ta'ala akan senantiasa, rahmat Allah Ta'ala akan senantiasa terwujud, bertajalli, bermanifestasi pada makhluknya, dan wasilahnya adalah sang rahmatan lil alamin baginda Nabi SAW. Itu signifikansi solawat. Tanpa solawat terhenti rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Nah, dalam solawat yang dihadirkan pada doa iftitah ini, di satu sisi mengandung ma'rifat, derajat, kedudukan baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Sifat yang pertama adalah abdika, hambamu. Dan sifat yang pertama ini merupakan sifat yang tertinggi, sifat yang teragung, yang termulia. Baginda Nabi disifatkan sebagai hamba Allah Ta'ala, hamba yang sejati, hamba yang sempurna, hamba yang betul-betul menunaikan hak ubudiyah. Sebagaimana pada bagian awal doa iftitah ada uluhiyah dan ada ubudiyah. Nah, ketika kita membaca setiap kalimat dalam doa iftitah yang menunjukkan bagaimana seharusnya kita menghamba, bagaimana ubudiyah itu perwujudan dari kesempurnaan penghambaan adalah baginda Nabi Rasulullah SAW. Jadi abad adalah gelar termulia, gelar tertinggi. Karena itu ia mendahului dalam salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika. Ketika baginda Nabi Allah Ta'ala perjalankan malam hari dalam perjalanan Mi'raj, Isra Mi'raj yang penuh berkah, Al-Quran juga mensifatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi, tidak dengan bi rasulihi, bi aminihi, bi safiyyihi, tetapi bi abdihi. Jadi itu gelaran yang tertinggi. Demikian pula dalam salam tahiyat, misalnya dalam ketika kita tahiyat mengakhiri salat, lalu kita membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menegaskan uluhiyah Allah Ta'ala. Lalu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata abad disebut lebih dahulu daripada rasul. Di dalam syahadatain itu ada uluhiyah, penegasan keilahian
Allah Subhanahu wa taala dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan pada saat yang sama kita juga menegaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan ubudiyah teramat sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru setelah uluhiyah dan ubudiyah, dalam tahiyat itu kita menyampaikan salam selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubudiyah, derajat penghambaan adalah derajat tertinggi. Ini derajat yang paling luhur, paling mulia, paling agung pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, kemudian setelah hamba, baru wa rasulika, dan rasulmu. Penegasan rasul ini untuk menunjukkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesaksian kita dalam doa ziarah, kita misalnya bersaksi asyhadu annaka qad ballaghta risalati rabbika, atau qad ballaghta risalah wa addaital amanah. Kami bersaksi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah. Nah, kesaksian itu, menyampaikan risalah dan menunaikan amanah, dalam salam salawat dihadirkan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika, penegasan ubudiyah teramat sempurna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa rasulika, kami bersaksi ya Allah baginda Nabi telah menyampaikan risalah. Ketika dalam selawat kita menyampaikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad, atau dalam syahadatain asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah kesaksian kita baginda Nabi perwujudan ubudiyah, perwujudan hamba paripurna, dan wa rasulika abduhu wa rasuluh, dan rasulmu, kita bersaksi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu. Baginda Nabi juga menunaikan amanah. Ada risalah, ada amanah. Bagaimana mewujudkan keduanya? Kata amanah sering diartikan dengan titipan. Pada saat yang sama, ya amanah, titipan. Pada saat yang sama, misalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dalam sejarah Islam sebelum, dalam tanda petik, turunnya risalah, atau sebelum penyampaian risalah secara terbuka, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Al-Amin. Dan Al-Amin ini berangkat dari bahwa beliau dipercayai sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Quraisy, tidak pernah berkata dusta, selalu jujur, tidak pernah menyakiti. Bukan hanya pada orang-orang Quraisy yang kalau bepergian mereka berdagang hendak menitipkan barang lalu titip pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu benar. Yang pada malam hijrah dititipkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amin itu perwujudan dari kesempurnaan akhlak. Kalau risalah, penyampaian risalah, kita bersaksi, pada saat yang sama sebelum risalah itu turun dalam bentuk ayat per ayat, kalimat demi kalimat, perwujudannya telah ada lebih dahulu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan akhlak akan membawa seseorang menjadi amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat mengemban amanah, orang yang kalau kita berbagi dengannya rahasia kita aman dan terjaga, orang yang memberikan keamanan, bersahabat dengannya tidak mendatangkan kerugian, mempercayakan urusan kepadanya akan mendatangkan ketenangan, ya. Segala kekhawatiran kita, kalau ada Al-Amin, semuanya akan menjadi aman. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah Allah Ta'ala itu dalam wujud akhlakul karimah beliau. Sehingga ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima risalah, dalam tanda petik menyampaikan secara terbuka kepada umat, baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan kemuliaan keutamaan akhlak. Kemuliaan keutamaan akhlak itulah amanah yang baginda Nabi hadirkan di tengah-tengah umat manusia. Dan risalah turun untuk liutammima, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak itu. Karena itu setelah bangunan amanah al-aminnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diragukan, yang tidak pernah didustakan, hampir sampai 40 tahun usia lahiriah penuh berkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang Quraisy. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dengan risalah dan orang-orang Quraisy itu menentangnya, mereka disebut kufar, mereka disebut orang-orang kafir. Bukan saja karena mereka tidak mempercayai ayat Al-Quran yang turun, karena penentangan orang-orang mereka disebut kafirin, disebut kufar. Kalau itu penolakan terhadap keseluruhan Al-Quran, Al-Quran belum turun seluruhnya. Kita mengetahui ada secara kronologis, secara tartibi, tentu ada teori inzal dan tanzil dalam Al-Quran, tetapi penyampaian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, kepada orang-orang Mekah waktu itu adalah penyampaian yang tartibi, penyampaian yang kronologis, penyampaian ayat yang turun sesuai dengan asbabun nuzulnya. Nah, jadi kekufuran mereka tidak dapat dikatakan kufur kepada Al-Quran seluruhnya. Kekufuran harus selalu bertentangan dengan sesuatu yang mereka yakini. Kufur juga kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi cover, menutupi. Memang dalam arti harfiahnya kafaro itu menutupi, seperti seorang petani atau orang yang berkebun, ia menanam benih, kemudian benih itu ia tutupi, qad kafaro, ia sudah kufur, sudah kafir, artinya menutupi. Kufur nikmat disebut kufur nikmat, mengapa? Karena ia merasakan nikmat Allah Ta'ala itu, tapi kemudian tidak bersyukur, maka ia disebut kufur. Karena ia sudah merasakan dan mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kufur selalu berangkat sesuai dengan pemahaman. Penolakan atas sesuatu itu karena ada keyakinan yang mendahului, hujah tersampaikan, kebenaran terhadirkan, tapi ia memilih untuk menolaknya. Itu disebut kufur. Contoh sederhana, atau bahkan contoh yang paling luar biasa adalah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di api Raja Namrud. Ketika dibakar di api Raja Namrud itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizat yang kita ketahui, selamat dari kobaran api itu. Dan mata siapapun yang memandang itu takjub. Bagaimana mungkin api setinggi dengan kobaran kayu yang sudah disiapkan berhari-hari lamanya. Lalu Nabi Ibrahim tenang dan tentram, bardan wassalaman di dalamnya. Sesungguhnya menurut kisah Anbiya, kisah para nabi, Raja Namrud itu beriman melihat mukjizat Allah Ta'ala bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi seakan-akan kalau aku tunjukkan keimanan, hati dia itu tergetar. Kalau dia menunjukkan keimanannya, bagaimana kedudukan dia, bagaimana posisi dia sebagai raja, di mana akan dia simpan wajah dia di hadapan rakyatnya, kurang lebih seperti itu. Nah, memilih itu, mendahulukan berbagai kepentingan itu dan menolak petunjuk kebenaran yang sampai pada hatinya, itu disebut dengan kekufuran. Kekufuran harus selalu ditandai dengan datangnya keyakinan kepada yang bersangkutan. Ketika ia menolaknya, baru kemudian dapat kita sebut kufur. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika. Ubudiyah, derajat tertinggi disebut pertama, kemudian risalah disebut kedua. Kesaksian kita bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan risalah ilahiyah. Nah, kemudian wa aminika yang ketiga, dan penyampai amanahmu, yang menunaikan amanahmu. Risalah, aturan syariat yang diajarkan kepada kita. Amanah adalah teladan akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
perwujudan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai Islami itu dalam keseharian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga baginda Nabi digelar Al-Amin sejak beliau. Jadi orang-orang Quraisy disebut orang-orang kafir bukan hanya karena mereka menolak ketauhidan, menolak agama Islam dan sebagainya, karena kan penyampaian ayat itu bertahap. Jadi ketika mereka menolak satu ayat, misalnya ayat pertama turun, apakah itu yang disebut ditolak sehingga mereka menjadi orang kafir? Risalah belum turun seluruhnya. Kekufuran mereka tidak dapat dikatakan kekufuran menolak risalah seluruhnya. Tapi apa yang mereka tolak, hujah apa yang mereka tentang, yaitu akhlak mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka kufur menolak perwujudan akhlak baginda Nabi. Baginda Nabi yang selama ini mereka percayai, yang mereka katakan tidak pernah berdusta, yang bagi mereka mendatangkan keamanan dan tentu bagi kita semua. Semua itu mereka tolak karena berbagai kepentingan. Itu yang disebut dengan kufur. Baginda Nabi adalah aminullah. Dalam doa ziarah pada Al-Ma'sumin alaihissalam ada juga ziarah aminullah, yang dipercaya, kepercayaan Allah Ta'ala. Bukan hanya pada penyampai risalah, melainkan karena setiap langkah baginda, setiap sabda baginda, setiap gerak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berkesesuaian dengan risalah. Dan itulah makna amanah. Nah, wasofiyika, sofi memang dari kata sofa yang artinya suci, ya. Tapi pada saat yang sama sering disebut yang terpilih, ya. The chosen one, terjemahan dari Al-Mustafa, sang terpilih. Mengapa hubungannya dengan suci? Ibarat kalau kita membersihkan sesuatu lalu mengambil intisarinya yang paling murni. Jadi kita memilih intisari yang paling murni dari satu esensi. Nah itu istifa, proses pemilihan esensi, proses penyucian. Dengan memilih mengambil sesuatu, katakanlah mutiara, mungkin kita menyelam lalu mengambil kerangnya, membersihkan yang ada di atasnya, lumut dan lain sebagainya, membukanya, mengambil esensinya. Itu penyederhanaan. Tapi kata sofiyika menunjukkan sang terpilih, the chosen one, yang erat kaitannya dengan kesucian. Nah, 4 kata sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ini, penghambaan, ubudiyah teramat sempurna, risalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan, amanah dalam kesempurnaan kemuliaan akhlak dan keterpilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kesucian, sesungguhnya menegaskan penghambaan kita setelahnya sebagai wujud syukur nikmat pada aminullah, pada Rasulullah, pada Sofiyullah ini, pada Abdullah ini, dengan penghambaan yang sami'na wa ata'na pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami'na wa ata'na ini Allah telah jabarkan dalam ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Atau dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian Allah Ta'ala dan taatilah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, a'immah, para imam alaihi wassalatu wassalam. Innama waliyukumullah, sesungguhnya walimu itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat sedang mereka dalam keadaan ruku. Asbabun nuzul ayat ini disepakati oleh kedua mazhab, turun fi sya'ni, tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang mensedekahkan cincinnya ketika beliau ruku, ketika beliau sholat. Jadi
ketaatan kepada baginda Nabi menjadi perwujudan dari kesaksian kita akan ubudiyah teramat sempurna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyampaian risalah yang paripurna dan amanah dari keutamaan kemuliaan akhlak baginda Nabi, dan pilihan Allah Ta'ala yang suci, yang teramat suci, sehingga tidak menyisakan ruang bagi kita, bagi umat, selain sami'na wa ata'na, labbaika wa sa'daik pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang baginda Nabi sampaikan, ma atakumur rasulu fakhudhuhu, wajib kita lakukan, dan apa saja yang baginda Nabi larang, wajib kita hindari. Wa ma nahakum anhu fantahu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu dari diri beliau sendiri, karena perwujudan tadi abdika wa rasulika wa aminika wa sofiyika. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada pertanyaan, amin Allah inda rasuli, apakah ini dari Allah atau dari Rasulnya. Di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada pertanyaan seperti itu. Pada saat yang sama di hadapan baginda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada pencukupan, misalnya hasbuna kitabullah, cukup bagi kita kitab Allah. Benar, tetapi perwujudan kitab Allah itu aminnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalaupun dianggap sekiranya yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mohonkan adalah secari kertas dan sebilah pena, adalah wajib bagi kita untuk menghadirkannya. Sam'an wa ta'atan pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada salam salawat doa iftitah ini juga ada kedudukan derajat maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijabarkan dengan sangat indah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa aminika wa safiyyik, lalu wa habibika, kekasihmu, kecintaan. Semua pengakuan ubudiyah, kesempurnaan risalah, tunainya amanah, keterpilihan, kesucian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendekatkan pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa habibika, baginda Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kata mahabbah dengan segudang maknanya ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sufi, hub bisa berarti habbah, yang artinya biji. Sebagaimana biji, ia bisa tumbuh membesar menjadi pohon yang kokoh dan menebarkan juga dari biji itu ribuan bahkan mungkin jutaan biji yang lainnya. Itulah cinta. Cinta hanya membesar dan membesar. Lalu dari kata habib, hub juga menurut para sufi, misalnya kata hub itu dalam makharijul huruf mulut kita, huruf H berasal dari bagian yang paling awal, paling dalam di tenggorokan kita. H bagian yang paling awal, dan ba adalah bagian terluar, hub. Maka cinta juga mensyaratkan dalam dan luar. Jadi hub itu awal wa akhir, zahir wa batin. Dan perwujudan hub, semua hub itu dengan seluruh maknanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita akan sampai kalimat ini, kata habibika ini menunjukkan tidak mungkin orang sampai pada kecintaan Allah Ta'ala. Aku mencintai Allah Ta'ala. Tidak mungkin orang sampai pada kecintaan Allah Ta'ala tanpa kecintaan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mungkin mencintai kalau tidak mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu di antara tantangan terbesar umat adalah karena nilai Islam yang teramat agung tidak dapat
cederai sesuai dengan fitrah, musaddiqun lima baina yadai, sesuai dengan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, maka yang dapat dinodai, dicederai, dihancurkan adalah kehormatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat-riwayat, sebagian menyebutnya Israiliyat misalnya, dengan riwayat-riwayat yang tidak berdasar, tidak benar, dipalsukan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang Inggris, dalam bahasa Inggris ada kalimat to be great is to be misunderstood. Menjadi orang besar itu akan selalu disalahpahami. Nah, bentuk kesalahpahaman orang terhadap baginda Nabi teramat banyak demi untuk mengaburkan manusia dari risalah yang baginda Nabi sampaikan. Bagaimana mungkin kita mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenal baginda Nabi? Dan bagaimana kita mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau riwayat versi yang sampai kepada kita ternyata diuji dengan begitu banyak upaya untuk menjatuhkan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khiyaratika min khalqi, dan yang terpilih, yang terbaik dari hamba-hamba. Khiyarah itu menggabungkan keseluruhan pensifatan yang sebelumnya. Wa hafidhi sirrik, penjaga rahasiamu, menunjukkan dalam doa iftitah ini, izinkan saya menggunakan kata meskipun kita bersaksi wa rasuli bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyampaikan risalah, tapi pada saat yang sama ada sir Allah Ta'ala, ada rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang baginda Nabi jaga Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya saudara, seseorang yang mengetahui hakikat, katakanlah cahaya teramat terang benderang, atau nikmat, saya sederhanakan lagi, nikmat makanan. Kita mencicipi satu jenis makanan, lalu kita sampaikan kepada orang lain, barangkali tidak terlalu dapat dipahami dengan baik oleh orang yang menerima apa yang kita sampaikan, atau sebagaimanapun kita berusaha menyampaikan, tetap tidak dapat menyampaikan hak dari kenikmatan makanan itu sendiri. Misalnya di negara 4 musim itu ada buah-buahan yang tidak ada di negara tropis. Demikian pula sebaliknya. Mau menceritakan kenikmatan buah-buahan itu kita bisa sampaikan dengan lisan, tapi tetap tidak menunaikan hak bagaimana sesungguhnya kenikmatan itu sampai kita menikmatinya sendiri. Nah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat itu bisa lahiriah, teramat banyak lagi, yang jauh lebih banyak lagi adalah nikmat yang ruhaniyah, nikmat yang sir, nikmat yang rahasia, atau nikmat yang harus diperoleh dengan upaya usaha tertentu, dengan penyingkapan tirai-tirai tertentu, tirai-tirai kegaiban, muka syafah. Sebetulnya ia tidak rahasia, tidak sir, tapi disebut sir karena ada tirai, yaitu dosa-dosa kita sendiri yang membuat tirai-tirai itu. Jadi kenikmatannya hilang. Salat misalnya, itu ada sirnya. Asrarus salat dari Imam Khomeini rahimahullah. Salat ada sirnya, ada rahasianya, ada hikmahnya, ada nikmatnya. Tapi ada tirai-tirai yang menghalangi kita, menghalangi saya dari sir salat itu. Nah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hafidhis sirrik, penjaga rahasia, penjaga sir. Tidak selalu harus dimaknai rahasia, ya. Sesuatu yang belum diketahui karena pencapaian manusia atau kita yang belum sampai pada tahapan itu. Bayangkan mengetahui, merasakan seluruh karunia kenikmatan dan tidak dalam keleluasaan menyampaikannya kepada manusia. Tentu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan sebaik-baiknya, telah menyampaikan ala qadri uqulihim, uqulin nas, sesuai kadar akal manusia, untuk menunjukkan sesungguhnya nikmat yang sebenarnya jauh lebih besar lagi, yang baginda Nabi sampaikan sesuai kadar akal kita menerimanya, bukan sesuai dalam tanda petik sucilah baginda Nabi pula dari berbagai pensifatan, bukan sesuai dengan kadar akal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak akan dapat terindra, tapi sesuai dengan kadar akal yang diajak bicara. Ya, kita hanya persepsi apa yang bisa kita persepsi,
hakikat sesungguhnya lebih jauh, lebih tinggi, lebih besar lagi dari itu. Nah, itulah sir. Dan baginda Nabi SAW yang menjaga sir itu. Ketika sir itu dibuka oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib wajah pada sahabat Hammam misalnya, Hammam menjerit bersama jeritannya, lepas pula ruhnya yang terakhir. Penjagaan sir itu karena ala qadri ukulihim tadi. Itu juga bentuk dalam tanda petik taqiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga dalam menyampaikan kebenaran, tidak dalam hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Nanti semua kita menjadi hammam ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa hafidhi sirrika wa muballighi risalatik, dan penyampai risalahmu. Apa bedanya dengan rasulik yang pertama? Muballigh. Pada risalatik digunakan bentuk jamak. Risalatik kalau satu risalah, kalau banyak risalat dengan alif dan ta di belakangnya. Jadi dalam doa iftitah ini disampaikan pula bahwa risalah yang baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan risalah seluruhnya. Baginda Nabi itu menyampaikan bukan hanya risalah yang turun pada beliau khusus, melainkan pula risalah Adamiyah, risalah Idrisiyah, risalah Nuhiyah, risalah Ibrahimiyah, dan para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesaksian kita sebagai nabi menyempurnakan, menyampaikan risalah pamungkas bagi nabi rismu muballighi risalatik, yang jami', yang menghimpun semua risalah yang pernah diturunkan Allah Ta'ala pada siapapun di antara anbiya'ihi wa rusulih. Itu derajat-derajat keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar salawat yang Allah Ta'ala sampaikannya salawat yang afdola, salawat yang paling utama. Kalaupun ada afdola itu kadang fadl juga artinya kelebihan. Jadi sesuatu yang tak terkira, yang tak terhingga. Ibarat kalau sesuatu yang misalnya dihadirkan, diproduksi, nanti muncul lagi, hadir lagi. Nah, itu afdola. Salawat yang paling utama maksudnya salawat yang paling lebih, yang tidak pernah berhenti. Wa ajmala, dan yang paling indah. Jadi salawat ini kita mohonkan agar ia tidak pernah berhenti, karena keterbatasan kita di satu sisi. Kita mohon ampun pada Allah Ta'ala tidak menjalankan apa yang Imam Ja'far As-Shadiq sampaikan alaihi wasallam sebagai salawat yang daim, salawat yang berkesinambungan, nah berkelanjutan, berkekalan. Maka kita mohon afdola supaya salawat ini tidak pernah berhenti, ya. Yang paling utama yang tidak pernah berhenti, wa ajmala, yang bentuknya paling indah, sebagai disifatkan kepada ajmala, yaitu indah, keindahan yang tidak ada batasannya, keindahan yang seperti definisi surga, ma ainun ra'at wa ma udhunun samiat, yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, yang tidak pernah dapat dideskripsikan. Allahu huwal jamil, Allah Ta'ala yang maha indah, wa yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Jadi jamil disifatkan kepada keindahan Allah Ta'ala yang tidak dapat terperikan, yang tidak dapat terdeskripsikan. Maka salawat yang kita mohonkan pada Allah Ta'ala pada baginda Nabi SAW adalah salawat yang tak pernah berhenti, tak pernah berkesudahan, dan indah, tak terperikan. Wa ajmal, wa akmala, yang teramat sempurna. Dan ini ada beda antara tamam dan kamal. Kalau tamam itu selesai, kalau kamal sempurna. Kalau tamam ada awal dan akhir, kalau kamal tidak mengenal akhir. Jadi wa akmala, dengan sholawat yang tersempurna, yang mungkin dapat dibayangkan, tidak ada akhirnya. Wa azka, dan yang paling azka, wa anma, ini satu kata yang kadang disebut sinonim satu sama lain. Azka bisa berarti tumbuh, sebagaimana anma juga bisa berarti tumbuh atau berkembang.
Azka juga bisa berarti suci. Tazkiyatun nafas. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Jadi sholawat yang kita mohonkan Allah Ta'ala limpahkan pada baginda Nabi SAW adalah sholawat yang mulia, utama, agung, tidak pernah berhenti, yang indahnya tak terperi, yang sempurna tak bertepi, yang menghadirkan segala hal yang suci. Wa azka, wa anma, yang tumbuh. Nah, anma ini numu, itu artinya berkembang. Jadi ia sudah tidak pernah berhenti, ia menyempurna, ia tumbuh berkembang, jadi menghadirkan berbagai macam keberkahan, keindahan, kebaikan, pahala, ampunan, ijabah doa, dan seterusnya. Selawat yang menghadirkan ijabah doa, selawat yang menghadirkan mudah-mudahan jalan keluar dari permasalahan, selawat yang menghadirkan keberkahan dalam rezeki kita, selawat yang menghapuskan dosa, selawat yang melindungi anggota tubuh dari berbuat kesalahan dan lain sebagainya. Nah, wa atyaba, dan sebaik-baiknya. Tib itu juga dihubungkan dengan wewangian, juga menggunakan kata ini. Yang seharum-harumnya, yang sewangi-wanginya, yang sebaik-baiknya. Wa asna, yang seluhur-luhurnya. Wa aktsara, yang sebanyak-banyaknya. Ya. Betul-betul menyampaikan salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik bentuknya. Salawat yang afdala wa ajmala wa akmala wa azka wa anma wa atyaba wa athara wa asna wa akthara. Salawat yang tidak pernah berhenti, yang indah tak terperi, yang sempurna tiada tepi, yang menghadirkan segala sesuatu yang suci, yang terus-menerus menghadirkan keberkahan, yang menaburkan wewangian, yang mendatangkan kesucian, wa athara, ya, yang bersihkan kita dari rijis, dari dosa-dosa, dari kesalahan, wa asna, yang paling mulia, wa akthar, dan paling banyak. Ma sallaita, dari yang kau sampaikan salawat, wa barakta, keberkahan, wa tarhamta, dan rahmat, wa tahannanta, juga karunia Allah Ta'ala, wa salamta, yang kau salamkan, ala ahadin, pada satu pun diantara ibadika, hamba-hambamu, mendahului anbiyaika lagi. Jadi baginda Nabi gelar tertinggi adalah abd. Pada saat yang sama kita mohonkan abd baginda Nabi ini adalah abd yang afdala wa ajmala wa akmala wa azka wa anma wa atyaba wa athara wa asna wa aktar dari ibad Allah Subhanahu wa taala. Jadi salam salawat yang jauh, ya, yang tak terhenti, tak terperi dari salam salawat yang kau sampaikan pada seorang pun di antara hamba-hambamu dan nabi-nabimu dan rasul-rasulmu dan pilihan-pilihanmu dan mereka yang beroleh kemuliaan dari sisimu di antara makhluk-makhlukmu. Ada banyak jenis salawat yang jami'ul kalim ini, yang menghimpun kalimat ini. Misalnya salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad mil al-mizan, seberat timbangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa mil al-mizan muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsy wa sa'atal kursi. Mil al-mizan muntahal ridha, yang seberat timbangan, seujung keridhaan. Wa mablaghal ilmi, setercapainya keilmuan. Mil al-mizan muntahal ilmi wa mablagha wa zinatal arsy, seberat timbangan, wa sa'atal kursi, seluas al-kursi. Nah, itu pun salawat yang jami'ul kalim, ya, yang menghimpun segala yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala untuk menyampaikan seindah-indah, sebaik-baik, sesempurna-sempurna salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, yang itu kemudian dirangkum dalam kalimat singkat salawat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajamu syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum.
Jadi penyampaian salawat pada baginda Nabi pada saat yang sama adalah kesaksian kita akan ubudiyah baginda Nabi, kesaksian kita akan risalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyampaian risalah baginda Nabi, kesaksian kita akan akhlakul karimah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kata wa aminika, ya. Dan kesucian keterpilihan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meniscayakan hasilnya, buahnya adalah kepatuhan mutlak sebagaimana atiullah wa atiur rasul, ketaatan tanpa batas pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mempertanyakan, tidak boleh meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sam'an wa ta'atan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya setelah salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan salam salawat pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang melanjutkan silsilah dari risalah itu pada silsilah wilayah, pada silsilah walayah. Jadi ada silsilah nubuwah, ada silsilah risalah, ada silsilah wilayah, ada silsilah imamah. Nah, salam salawat pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, insyaallah kita kaji dan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Allahumma wa salli ala aliyin amiril mu'minin. Ya Allah, sampaikan salam salawat pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, amiril mu'minin, amirnya, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Pensifatan yang hanya dan hanya khusus untuk dan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, amiril mu'minin, disifatkan tentang Sayyidina Ali. Wa wasiyyi rasuli rabbil alamin, dan sang wasi rasul rabbil alamin. Abdika wa waliyika, hambamu dan walimu. Kalau pada baginda Nabi hambamu dan rasulmu, pada Sayyidina Ali hambamu dan walimu. Wa akhi rasulika, dan saudara rasulmu. Wa hujjatika ala khalqi, hujjahmu atas makhlukmu. Wa ayatikal kubra, ayatmu yang besar, yang luhur, yang agung. Wa naba'il azim, dan sang berita yang teramat besarnya, teramat agungnya. Kalimat-kalimat itu, kata-kata itu menunjukkan derajat dan kemuliaan karomah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. InsyaAllah akan kita kaji pada kesempatan berikutnya. Marilah kita hantarkan sebaik doa kita untuk almarhumin kita semua, terusus Allah yarham, guru, ayahanda tercinta, ibunda almarhumin kita semua. Kita sertakan nama beliau dalam hati kita, guru-guru kita semua, ziyadatan fi syarafin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baiti tayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatil laifil ardin, arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sayyidina hadini hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan salam selawat pada baginda Nabi sebagaimana yang kita kaji pada doa iftitah kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi yakhluqu wa lam yukhlaq wa yarzuqu wa la yurzaq wa yut'imu wa la yut'am wa yumitul ahya'a wa yuhyil mauta wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa aminika wa safiyyik wa habibika wa khiyaratika min khalqik wa hafidhi sirrik wa muballighi risalatik
أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبأ العظيم. Izin untuk membaca kajiannya, kemudian kita baca salam selawatnya. Insya Allah setelah ini selalu dari baginda Nabi hingga Imam Zaman ajallahu ta'ala fadhilih. Wa salli ala siddiqati tahirati Fatimata sayyidati nisa'il alamin. Wa salli ala sibtayir rahmah wa imamayil huda al-Hasani wal Husain sayyiday syababi ahlil jannah. Wa salli ala immatil muslimin علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Terima kasih all kru partisipasi saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.